jengking. Sampai Rasul bersabda, semoga Allah melaknat setiap kalajengking. Dia tidak meninggalkan seorang Rasul pun kecuali dia menyengatnya. Padahal Rasulullah saat itu sedang sholat. Makanya dalam hadis riwayat Tabrani dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dikatakan al-jinnu thalathatu asnaf. Jin itu mempunyai 3 jenis. Ini nanti akan sudah pernah dibahas ya. Sinfun lahu ajnihatun yatiruna fil hawa. Satu jenis jin yang mempunyai sayap, dia terbang melayang-layang di udara bagaikan angin. Nah, jenis yang kedua sinfun aqarib wal hayat. Ada yang mengatakan wal kilab dalam riwayat lain. Jenis jin yang wujudnya itu wujud kalajengking, wujud ular atau wujud anjing. Ya. Lalu yang ketiga sinfun yarhaluna wa yad'anun. Satu jenis jin yang suka menetap dan suka yang berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Ada yang menetap di keris, di batu akik, menetap di mana contohnya? Patung. Yang kemarin saya posting di Facebook itu. Patung Hanoman, yang di Kendari Sada. Mungkin sekali ada jinnya. 2014 saya pernah menemukan di patung Hanoman itu dikasih kacang-kacangan sama permen. Tidak tahu maksudnya apa. Tidak mungkin kacang ketinggalan di situ, sudah pasti dikhususkan untuk penghuninya. Bahaya, walaupun iseng-iseng, kalau hal tersebut memelencengkan niat seseorang, dia bisa masuk ke dalam ranah dosa syirik besar. Jelas dia meminta, dia mengadakan persembahan pada selain Allah, walaupun cuma kacang loh. Sedangkan dalam Musnad Imam Ahmad dikatakan seorang laki-laki masuk neraka gara-gara lalat, satu lagi masuk surga gara-gara lalat. Kenapa? Karena lalatnya digunakan untuk persembahan selain Allah. Itu lalat loh ya. Nah ini kacang lebih berharga. Permen lagi kopiko deh Anda. Hanoman tidak mungkin hidup untuk makan kacang, enggak. Siapa yang bakal senang jin yang ada di dalamnya? Maka hati-hati. Ada yang menetap, ada yang pindah-pindah. Jin yang sering pindah-pindah ini yang suka bikin orang kesambet. Orang kita bilang kesambet ya, tempelan. Nah, cara meruqyahnya juga lebih mudah daripada orang yang kerasukan gara-gara jin nasab ataupun sihir, itu butuh proses. Nah, kalau nyambat dia itu keserempet, biasanya sekali ruqyah sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Oh, ini ternyata pembahasan kita sudah mencakup sampai beberapa bab ya, beberapa pembahasan. Ya, jadi saya tidak bahas. Intinya setan itu juga mengakui bahwasanya Allah Maha Agung. Ya. Tetapi apa gunanya ilmu tanpa adanya usaha dan juga persembahan yang nyata? Dia tahu bahwasanya Allah Tuhan yang maha mulia, yang maha agung. Dia tahu sekali. Tapi dia membangkang. Bahkan bedanya kemaksiatannya Nabi Adam alaihissalam dengan kemaksiatannya iblis itu berbeda jauh. Nabi Adam ketika bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia langsung tobat saat itu juga. Fatalaqqa Adam min rabbih kalimatin fataba alaihi. Fatalaqqa, langsung ini dia. Tanpa ada jeda, langsung dia mengucapkan kalimat yang Allah ilhamkan kepada Nabi Adam untuk cepat-cepat bertobat kepada Allah. Gimana kalimatnya? Qala, ada dalam surat A'raf ini. Rabbana zalamna wa tarhamna. Surat A'raf. Itu kalimat yang dimaksudkan, yang diilhamkan oleh Allah. Dia langsung ngaku bersalah. Tidak protes, tidak kayak iblis, udah salah protes.
Udah salah nantang. Iblis kan salah, dia malah nantang. Ya, qala rabbi gimana? Fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Ya Allah, bagaimana Engkau sesatkan aku sekarang ini, aku akan benar-benar menghalangi anak cucu Adam dari menapaki jalanmu yang lurus, dari mendapatkan hidayah. Aku akan datangi mereka dari arah kanan, arah kiri, arah depan, arah belakang. Dia nantang malah, bukan malah mengakui kesalahan mereka. Al-hajmatul ula, serangan pertama yang dilakukan oleh setan terhadap manusia. Laqad akhadha syaitanu ala nafsihi ahdan. Ya. Setan itu sudah punya sumpah serapah. Bahkan dia berjanji kepada dirinya sendiri. Liyu'adiyanna bani Adam ajma'in, untuk betul-betul menyesatkan anak cucu Adam, untuk mencelakakan anak cucu Adam secara keseluruhan. Dia mempunyai dendam kesumat bukan hanya kepada Nabi Adam alaihissalam, tapi juga kepada kita semuanya yang ada di sini, kita semuanya yang ada di dunia ini, seluruh anak cucu Adam. Wa min huna, dan dari sinilah yaqumu bil hajmatul ula ala adami, ya, lahdatan wiladati. Dari sinilah dia memulai serangan, manuver-manuvernya, serangan-serangan pertamanya. Dari awal mula anak cucu Adam dilahirkan ke dunia, itu sudah mulai diserang oleh setan, oleh iblis dan juga tentara-tentaranya. Liundhirahu bil harbi, untuk mengumumkan, mendeklarasikan kepada seluruh anak cucu Adam, tidak pandang bulu, walaupun dia masih bayi, sudah diumumkan perang. Bayi, aku ini adalah musuhmu. Ya, fala sulha wala hawada, nggak ada yang namanya perjanjian damai, nggak ada yang namanya gencatan senjata. Selama-lamanya kita dalam peperangan abadi melawan setan, melawan iblis beserta pengikut-pengikutnya dari kalangan setan-setan, bangsa jin dan manusia, tidak terkecuali hewan. Ya. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mengabarkan kepada kita sekalian, hingga saat ini kabar beliau sampai kepada kita, kullu bani adama yat'anu syaitanu fi janbihi bi isba'ihi hina yulad. Ketahuilah bahwasanya seluruh anak keturunannya Adam akan ditusuk bagian lambungnya oleh para setan. Ketika baru lahir, setan akan menusuk lambungnya dengan 2 jari, cetik. Makanya habis itu langsung nah itu. Ya. Ghaira Isa bin Maryam dhahaba yat'un fata'ana fil hijab, kecuali Nabi Isa alaihi salam dan juga ibunya Maryam alaihi salam. Ketika mau menusuk lambungnya Nabi Isa dan lambungnya Maryam, dia menusuk pada hijab yang telah Allah tutupi di antara keduanya. Jadi enggak berhasil. Ini sebagai wujud bentuk pengijabahan doanya istrinya Imran. Ya. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha. Ya, gimana? Wa inni sammaituha Maryama wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Dan aku ini akan menamainya Maryam, dan aku memohon perlindungan kepadamu ya Allah, supaya Maryam dan anak keturunannya dijaga dari gangguan setan yang terkutuk.
Nah, ini wujud pengijabahan doa istrinya Imran, ibundanya Maryam. Akhirnya Maryam dan juga putranya Nabi Isa alaihissalam terbebas dari gangguan setan dari beliau kecil. Jadi beliau itu tidak pernah ditusuk oleh setan sedikit pun. Wallahu a'lam. Dengan nabi-nabi yang lain tidak dijelaskan. Tidak dijelaskan apakah nabi dan rasul yang lain ketika bayi ditusuk atau tidak. Wallahu a'lam. Ya. Dalam riwayat lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ma min mauludin yuladu illa naqasahu syaitan fayastahillu sarikhan min nafsati syaitan illa ibn Maryam wa ummah." Tidak ada satu anak pun yang lahir ke dunia ini kecuali setan akan menusuknya. Kemudian saat ditusuk, seketika itu juga bayi akan menjerit, nangis karena telah ditusuk setan, kecuali Isa dan juga ibunya Maryam alaihi wassalam. Ya. Jadi kalau dalam ilmu kedokteran itu bagus, tapi kalau dalam kita merujuk pada dalil yang sahih, ya bayi nangis sebenarnya yaitu sudah mulai diganggu dia, sudah mulai diumumkan peperangan sama tentara-tentaranya iblis. Jadi ketika dia nangis, dia merasakan kaget dan sakitnya dia ditusuk oleh setan. Makanya ada ulama yang beristihad suruh diadanin waktu habis lahiran. Itu sih sebenarnya tidak ada dalilnya, tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Tapi ulama yang beristihad demikian, mereka mewanti-wanti kalau dia habis diganggu setan, setannya langsung kabur. Wallahu a'lam bishawab. Nah, mungkin dari sinilah Qarin itu mulai diutus dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari manusia itu lahir. Karena Rasulullah SAW juga mengabarkan kepada kita, "Ma minkum illa wa qad wukila qarinuhu minal jinni wa qarinuhu minal malaikat." Tidak ada salah seorang di antara kalian kecuali Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan qarinya dari bangsa jin dan qarinya dari bangsa malaikat. Nah, pengaruh-pengaruh jahat dari si Qarin ini, Qarin bangsa jin, itu rata-rata mempengaruhi antara jantung dan juga lambung kita. Perut. Betapa banyak manusia yang saling merusak, berperang, membunuh satu sama lain. Itu tidak jauh-jauh karena masalah perut. Entah itu atas perut, entah bawah perut. Manusia sering ribut gara-gara itu. Manusia melakukan tindakan jahat, bahkan sampai pencuri. Tidak jauh-jauh. Itu urusannya juga gara-gara masalah perut. Makanya Rasulullah SAW juga bersabda, "Ma mala'a adamiyun syarrun wi'aan illa min batnih." Tidak ada satu bejana pun, satu wadah yang terus-menerus diisi oleh manusia yang lebih buruk daripada perutnya, yakni lambung dia. Satu organ tubuh yang pertama kali diserang oleh setan. Apa itu? Lambung. Makanya kalau orang-orang, mohon maaf ya, yang dia itu ada gangguan jin, saya bilang nggak semua ya, saya bilang nggak semuanya, sebagian tapi kebanyakan. Rata-rata itu diganggu di area perut, khususnya lambungnya. Sering dibuat was-was ketika mau sholat. Allahu Akbar, gelutuk. Aduh, mentut apa ya? Batalin salatnya, butuh lagi. Ini was-was ini, gangguan Qarin pertama. Ketika itu diikuti was-wasnya, itu nanti akan terus-menerus bertambah parah. Bisa menjadi was-was akut, bisa jadi depresi. Makanya untuk ngobatinya ya harus bisa mengendalikan diri sendiri supaya tidak diganggu oleh rasa was-was tersebut. Nah, sebenarnya kalau kita bahas masalah was-was, nanti kita bakal undang insyaallah pakar-pakar psikologi
supaya bisa berkolaborasi sama kita dan kita nambah ilmunya. Gak hanya kita bahas masalah dunia jin, tapi masalah kejiwaan kita juga dapat insya Allah ya. Tapi nanti akan kita bahas insya Allah tentang permasalahan was-was. Yang jelas dari hadis ini dan berdasarkan data-data, fakta-fakta yang ada di lapangan, orang-orang yang biasa kena ganggu jin rata-rata diganggu di area perut, khususnya di lambungnya. Makanya sihir yang paling bulet, paling alot, paling susah musnahnya itu dengan apa? Sihir yang dilarutkan melalui minuman atau makanan. Butuh detox, apalagi kalau itu sudah berlangsung lama, detoxnya ya sudah berbulan-bulan. Menggunakan ganda rusa atau bisa menggunakan pegangan. Didetok dulu, diruqyah, detok lagi, diruqyah lagi. Itu agak lama. Selain itu untuk mencelakakan manusia ya. Selain itu, untuk mendapatkan ilmu setan tingkat tinggi, satu hal yang biasanya diutamakan bagi para pendekar-pendekar kanuragan, khususnya di zaman dulu. Lihat aja tuh film-film misteri Gunung Merapi, Saur Sepuh. Rata-rata tirakat mereka apa? Puasa, mengosongkan perut, mengosongkan lambung, bukan karena Allah tapi karena setan. Dipuasani dan puasanya benar-benar puasa yang gila. Pati geni, puasa mutih, yang katanya di tingkat yang tingginya itu bukannya cuma pakai sebutir nasi tok. Puasa ngalong, yang dia itu mengosongkan perut sambil bergantungan di dahan pohon kayak Ninja Hattori. Ninja Hattori kan bergantungan di dahan pohon itu sambil menjaga anak-anak bermain di taman. Seperti itu. Itu memang ada yang puasa apa yang ditanam itu? Yang ditanam apa namanya? Lalu namanya apa itu? Ada puasa ngasrab, puasa yang dia nggak boleh makan makanan yang ada unsur-unsur hewani. Pokoknya dikosongkan. Puasa-puasa yang aneh yang keluar dari fitrah manusia, di saat manusia keluar dari jalur yang telah Allah tentukan, keluar dari fitrahnya, saat itu juga setan masuk dan mudah sekali menguasai jiwa dan raga manusia. Khususnya lambung. Ketika dia dikosongkan dengan cara pengosongan yang aneh, cara-cara tertentu, setan akan menguasai kembali lambung-lambung manusia. 2 jari ya. Nah, apa-apa setan pokoknya menggunakan 2 jari. Gini. Maka kalau foto gayanya nggak usah begini lah. Ini gaya setan sebenarnya, mohon maaf. Ini gaya setan. Betul, ini gaya setan nih. Begini, mohon maaf ya. Begini. Apalagi begini. Setan juga makannya begini. Ini cara makannya. Sama kayak orang perokok, setan itu kan perokok. Mencelakai dirinya sendiri, mencelakai orang lain yang menghirup asap rokoknya. Setan kan mutamarrid itu, pembangkang, sombong, kalau diingetin marah-marah pastinya itu. Dan mencelakai orang lain, sama kayak iblis. Dia mencelakai dirinya sendiri, mencelakai orang lain juga. Apa hadisnya? Riwayat siapa? Masih ingat? Nah, ketika siapa? Abdullah ibnu Abbas makan rutop dengan 2 jarinya, tegur sama Rasul, la taqul bi isba'aini fa inna ma hadhihi min aklati syaitan. Jangan kamu makan dengan 2 jari, itu 2 jari cara makannya setan. Walakin kul bi thalathati asabi', tapi makanlah dengan 3 jari. Makan dengan 2 jari, nusuk bukan dengan 2 jari. Selfie nanti juga dengan 2 jari juga. Ya, begitulah. Hati-hati, mending gini aja, 1, ahadun ahad. Tauhid Allah Subhanahu wa taala kan. Ya. Begitu. Itu diantara gangguan-gangguan pertama yang dilancarkan setan. Rasul SAW juga menjelaskan, hadis riwayat Imam Muslim, sanadnya sahih ya. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul SAW bersabda, "Syahul mauludi hina yaqau nazghatun minasyaitan." Tangisan bayi ketika baru pertama kali lahir itu adalah salah satu gangguannya setan. Pertama kali bayi itu merasakan diganggu sama yang namanya setan.
Imam An-Nawawi menjelaskan ternyata bukan hanya Nabi Isa saja. Kalau menurut Imam An-Nawawi, inna jami'al anbiya yusharikuna Isa fi hadhil khususiyyah. Jadi enggak hanya Nabi Isa aja, tapi seluruh anbiya wal mursalin, seluruh nabi dan rasul semuanya dijaga sama seperti halnya Nabi Isa alaihissalam dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari tusukan-tusukannya setan. Jadi Rasulullah Muhammad SAW juga insyaallah ya dijaga dari gangguannya setan. Karena seluruh nabi dan rasul semuanya maksum, bebas dari gangguan setan. Ya, mungkin kita cukupkan ya pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Ada yang mau tanya jawab, silakan. Mau konsultasi juga boleh. Monggo kerso. Ada? Untuk pengetahuan saja tentang 2 jari tadi, kan rata-rata orang semedi ada yang begini, ada yang begini, ada yang gini apa ya? Semuanya ada. Intinya antara dua ini, ada yang begini, betul ya Pak? Ada yang begini. Ini 2 saluran. Kalau yang ditekuk kok jari telunjuk, kalau saya tidak salah ingat, ini yang dibuka adalah segel-segel yang ada di perutnya. Jadi jin itu suka tinggalnya di area perut. Tapi kalau yang dilingkarkan kok jari telunjuk, jari apa? Tengah, maka yang dia kuasai di area jantung atau pernafasannya. Dulu pakai apa? Gini begini. Betul Pak. Antara 2 itu. Kalau ini ke perut salurannya sehingga setan itu berputar-putar masuk ke meridian yang akhirnya ke perut. Kalau begini dia ke jantung. Biasanya orang kalau kena sihir yang sudah tingkatan parah, itu satu sama lain jarinya akan saling tekuk-menekuk. Ini buat wawasan aja, tidak ada di kitab. Ya, akan tekuk-menekuk satu sama lain. Entah begini, atau bahkan semuanya. Pernah lihat orang kesurupan lagi diruqyah tiba-tiba tangannya mencengkram kuat? Ya itu salah satunya. Salah satu efek bahwasanya setan tidak mau keluar dan dia sedang berusaha bertahan. Ada yang begini. Ini sih masih tingkat rendah, belum tingkat parah. Kalau sudah tingkat parah dia bundet. Dia anda begini entah yang bagaimana. Karena saya pernah temukan beberapa kali yang begitu yang bundet. Makanya gampang saja ketika kita ruqyah, berdirikan orang, kita lihat tangannya waktu diruqyah. Kalau tangannya ada gerakan-gerakan tertentu atau kaku-kaku tertentu, ya disitulah sudah mulai terlihat bahwasanya ini orang sedang dikuasai oleh makhluk lain. Entah itu korinnya yang mendominasi hatinya sehingga dia selalu condong kepada kemaksiatan, sering membangkang dari kebenaran, atau mungkin karena khodam yang pernah dia ambil baik dari panembahan atau dari kuburan atau dari lautan. Lihat aja tangannya, baru nanti lihat matanya. Nanti di tingkat-tingkat lainnya adalah insyaallah kita ajari di pengkaderan harus ada. Makanya ini catat betul-betul, nanti kita uji. Yang lulus, ayo masuk. Enggak lulus ya sudah, belajar lagi nanti. Gitu ya. Ya. Cara melepasnya ya tidak lepas dari pengobatan-pengobatan yang kita akan gabungkan. Tidak hanya ruqyah, tapi juga ada yang namanya pengobatan-pengobatan secara zahir, baik melalui jamu, bekam, akupuntur dan lain-lainnya. Itu bisa untuk melunturkan pengaruh-pengaruh jahat bangsa jin yang ada di tubuh. Gitu ya. Ada yang mau tanya? Mungkin ada minggu-minggu ini menangani pasien terus kesusahan atau kasusnya aneh, kita bahas sekalian. Sebentar lagi jam 6 kita ngopi bareng. Silakan Pak.
Itu nggak nyala. Dinyalain? Oh mati ya udah. Gimana? Kemarin ketika dijelaskan masalah ain itu ada. Ya. Kemarin Al-ain. Gimana? Pengaruh jahat bisa dilihat dari matanya. Dan bagaimana kalau seandainya ruqyah itu kita baca di dalam hati, apakah pasien itu juga bisa reaksi ya? Bisa. Tapi ada baiknya namanya ruqyah ya dibaca secara jelas ya. Jangan terlalu pelan, jangan terlalu keras. Pertengahan aja. Atau kadang dengan bisik-bisik. Yang penting si pasien itu dengar. Walaupun dalam hati juga bereaksi. Saya pernah itu melakukannya di Mesir waktu itu. Pas di Kairo, kakak kelas saya ada yang gangguan. Saya dari belakang meruqyahnya. Secara dia nggak tahu saya ruqyah. Saya doakan lah, bukan ruqyah bahasa. Soalnya kalau ruqyah ya harus terdengar. Saya doakan dari dalam hati. Tiba-tiba jalannya langsung sempoyongan. Dia tahu karena saya dari belakang. Faizar, nggak usah macam-macam. Saya ini jalannya sempoyongan jadi tidak bisa tegap, kayak orang mabok. Kita bacakan dalam hati. Bisa ayat kursi, bisa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Atau doa yang kemarin kita bahas, a'udzu biwajhillahil karim wa kalimatillahi tammah allati la yujawizuhunna barrun wala fajir sampai akhir. Tapi itu tidak saya anjurkan untuk antum, untuk kita sekalian. Yang namanya ruqyah ya suaranya kudu terdengar sama pasien. Tidak perlu teriak-teriak, yang penting terdengar saja. Walaupun bisik-bisik boleh, asalkan terdengar. Ya, seperti itu Pak. Adapun tanda ain itu dilihatnya bukan dari mata. Nanti aja kita bahas khusus masalah ain ketika kitab ini khatam, atau mungkin di bab yang masalah hasad kita akan serempet-serempet pembahasannya tentang masalah ain. Nanti saya bawa kitab khusus yang bahas masalah ain beserta tanda-tandanya. Khususnya ketika ruqyah. Ciri orang yang kena ain tandanya amat sangat jelas ketika di ruqyah. Saya kasih bocoran ya. Di antara tandanya mata keluar air keluar mata. Mata keluar air, nguap-nguap, ya, banyak sendawa serta ngulet. Yang lainnya to be continued, bersambung nanti. Itu diantara tanda-tanda yang betul-betul jelas bahwasanya orang itu kena ain. Ya, lain-lainnya nanti akan kita bahas dari kitab khusus namanya kitab Al-Ma'in. Al-Ma'in itu bagus kitabnya, bahas jelas masalah ain. Ada yang lain mungkin cukup ya Pak? Masih Apa? masih. Ketika saya kan bekam ya dan Bekam. nyoba ruqyah, saya bacakan tangan itu gerak betul. Kayak gini. Gimana? Lagi bekam, tiba-tiba tangannya gerak. Orang tuanya, cuma anak ini, bapaknya dulu coba di ruqyah, tangannya itu gerak kayak gitu. Aku ngomong bahwa aku juga berhenti baca ruqyah saya udah habis kayak gitu. Jadi ulangi lagi, wah emangnya bensin habis. Saya baca minta air, minta air ini dan dibacakan terus diminum. Aku ada 3 gelas ini. Itu alhamdulillah mungkin, tapi saya nggak tahu itu sudah keluar atau enggak. Dan tanda-tandanya itu keluar bagaimana? Sekali ini kita ada kaset untuk berkaitan dengan ruqyah. Kaset. Iya. Terus di Al-Sadar. Kaset ayat ruqyah khusus apa penjelasan? Ayat ruqyahnya? Oh belum. Kan sangat membantu bagi ruqyah pemula. Gini. Terus yang kedua sekalian Ya, ini saran saja dari sekian pengalaman Ustaz itu dibuat narasi, tapi dibuatkan buku dan Sudah. Ini lagi penulisan yang kedua, yang ketiga. Lagi penulisan buku yang ketiga. Yang pertama sudah.
Nanti di siapa bukunya sekarang? Buku saya di mana sekarang? Sama siapa? Oh, sama Mas Arif nanti pasti. Ya nanti bisa ke Mas Arif pesennya. Aduh saya lupa nih. Apa pertama? Pertama apa tadi? Oh, tangan. Kalau masalah tangan, khususnya waktu dibekam atau diruqyah kok tiba-tiba dia gerak-gerak sendiri, itu diantara dua kemungkinan ya. Pertama, itu tanda sihir masrub. Jadi dia itu gangguan utamanya di lambung. Kalaupun sihir dia sering diminumi minuman dia. Entah diminumi sama musuhnya atau dia sengaja meminta minuman yang dirajah kemudian diminum sendiri. Itu juga ada di area perutnya. Intinya ketika tangan-tangan gerak-gerak, antum fokuskan aja pengobatan di perut. Kebanyakan ada di situ gangguannya. Salurannya, ya saya kasih bocoran dikit. Jin itu ketika masuk ke dalam tubuh manusia punya peta-petanya sendiri. Kalau dia itu menyebabkan tangan bergerak-gerak, mungkin buat mukul, buat silat, ya, supaya pukulannya lebih kencang. Mohon maaf ya, ini tidak bisa secara umum, khusus untuk antum yang di sini. Jalurnya di sini, khususnya di perut. Sini. Ibu-ibu nggak kelihatan? Kok jangan? Satu, disetik. Nanti dari sini dia bisa melingkar ke area sini. Sama di bawah pusar biasanya. Makanya kita kalau sering lihat, kita kalau melihat sering berikan itu bukan buat buka segel UV, bukan. Buat mengeluarkan musabnya. Bisa begitu terserah. Ini cuma variasi aja, boleh begini, boleh begini, boleh begini, boleh begini, terserah. Itu terserah antum enaknya bagaimana. Ntar dulu. Ini lingkar ke sini. Sama area berikat. Pekam aja antum lebih tahu mungkin titik-titik pekamnya. Dari sini, sini. Nanti kalau udah lama dia bisa naik ke atas sehingga sering bikin jantung berdebar atau sesak nafas, atau bisa turun ke kandung kemih sehingga menyebabkan orang jadi prostat, impoten, susah punya keturunan. Nah, itu bisa dari situ. Ada banyak peta-petanya lah, saya sudah catetin. Insya Allah dibukukan nanti. Itu ya. Pekamnya titik-titik situnya atau dipencet. Ya, pencet-pencet. Kasih akupuntur. Bisa. Apa lagi? Ya kaset nanti itu saran ya, sudah kita terima. Insya Allah kaset nanti akan dibuat. Gitu ya. Pak Fuad? Apa? Teknik penanganan ketika ada gangguan sesak nafas dan sesak tidur di jenazah. Apa? Sesak nafas? Sesak nafas, beberapa kali sesak nafas atau di kesempatan yang lain insomnia, satu di pasien yang indikasinya jenazah. Bagaimana penanganan? Oh, berarti ginjalnya sama lambungnya. Bisa nanti antum, wah saya mesti lihat orangnya dulu nih. Tapi intinya dua organ itu yang biasanya diserang. Kalaupun susah, antum tidak tahu nanti belum bisa membedakan ini gangguannya di mana, pegang aja pinggangnya. Titik ginjal itu kan gampang aja. Siku manusia ini dirapatkan, terus diukur sejengkal. Nah ginjal manusia itu berbanding lurus sama sikunya. Berarti di sini. Jangan diunyal-unyal keras ya, cukup disentuh aja di situ. Usap tangannya, baca bismillah, 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 tempelkan di titik situ. Nanti biasanya ya
tepat. Kalau sudah dia merasa sangat tidak nyaman di situ, tinggal antum giring aja ke arah sini, tepuklah dia, keluar keluar. Tapi jangan dipukul. Sampai sini ambil balok, keluarlah itu roh dan jinnya. Tepuk aja tepuk. Nah, keluar. Sampai sini. Atau bisa sambil lunyel, pijit, biar nanti keluar lewat muntahan. Ya. Ada lagi ibu-ibu mungkin mau tanya? Rumah yang ada binatang-binatangnya, kata tadi itu ada sesuatu rumah itu ada cicak, ada tikus, ada orang, ada zombie dan sebagainya. Sementara di rumah kami itu ada semuanya ada cicak, dan itu ada banyak, dan tikus juga ada. Kadang-kadang anak di rumah saya itu ada dekat kali juga anak subuh-subuh ada orang masuk juga. Dan juga di mana-mana kita ada para zombie. Apakah di rumah kami juga ada jin dan setan berlian di situ? Ibu rumahnya dekat sawah enggak? Dekat kebun? Rumahnya ada sungai. Ya, ini karena ada sungai, tapi itu memang sejak banyak. Lekat juga ada itu merasakan ada orang tidur sudah bunyi juga. Nah, itu orang-orang tadi kan suara di rumah kami itu memang ada di sini. Adalah kami kalau badannya itu orang-orangnya sudah semuanya baca Al-Quran. Apakah masih ada jin yang nongkrong di situ atau sedang atau bagaimana? Kalau begitu keadaannya, rumah ibu dekat sungai atau misal dekat sawah, dekat kebun atau dekat hutan. Kalau banyak hewan, ya dimaklumi itu. Untuk ngeceknya, ibu sediakan seember air. Bukan ngecek, untuk perlindungan atau untuk meruqyah rumahnya, sediakan, tolong dimatiin dulu mikrofonnya. Sediakan seember air, dibacakan Al-Fatihah. Tulis ibu. Fatihah ayat kursi, Al-Baqarah ayat 284 sampai 286. Udah ya. Surat As-Saffat 1 sampai 10. Al-Kafirun, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Sudah itu sudah mencakup insyaallah semuanya. Habis itu ditiupkan ke ember, semprotkan di setiap pojok-pojok rumah, di ujung-ujung temboknya, semprotkan. Lakukan itu setiap hari, selama mungkin kurang lebih seminggu dulu cobalah. Nah, nanti minggu depan laporin lagi gimana perkembangannya. Kalau masih ada ya berarti memang cicak beneran, hewan-hewan beneran. Piaraan. Sudah ya? Baik. Kalau sudah ada yang bertanya lagi, kita tutup kajian kali ini. Semoga apa yang kita dapatkan bermanfaat untuk diri kita, untuk keluarga dan umat Islam secara keseluruhan. Ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kita sholat suruh dulu. Itu udah duha ini. Ya, tonton.